Adik-adik sekolah minggu dari yang TK, Batita sampai dengan adik-adik yang kelas 1 SMP. Apa kabarnya minggu pagi hari ini? Yang pasti luar biasa, sukacita, penuh berkat. Yes, adik-adik, minggu ini adalah minggu Quasimodo Geneti, yaitu kalau diartikan seperti bayi yang baru lahir. Karena rahmat Tuhan yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus pada saat Paskah kemarin. Dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, bertumbuh, berbuah dalam Tuhan. Semuanya harus hidup damai dan penuh dengan kasih. Nah, berkaitan dengan damai, kasih itu pasti sungguh indah sekali ya adik-adik ya. Mari kita nyanyi bersama, adik-adik kasih suka undang untuk bangkit berdiri. Ini lagu yang sering kita nyanyikan loh, sebelumnya sering kita nyanyikan. Oh betapa indahnya, yuk sama-sama kita nyanyikan yuk. Pakai gaya ya. Oh betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Oh betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Bangunlah di gembala Harun, dari Yakub dan banyak turun, seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Sang kesana diberikan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya. Kita nyanyikan sekali lagi.
kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya, oh betapa indahnya, oh betapa indahnya. Ya, sungguh indah kalau kita bersatu, hidup dengan damai dan sukacita. Adik-adik, sekarang kita mau berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kembali kami mengucap syukur Bapa atas anugerah berkat kasih karunia yang tiada hentinya yang kami rasakan dalam kehidupan kami sehari-hari. Hingga kami diberikan satu kali lagi kesempatan untuk ibadah online berkumpul saat ini untuk memuji memuliakan nama-Mu. Kiranya Bapa, ibadah ini dapat berkenan di hadapan-Mu dan hanya memuji, membesarkan nama-Mu saja. Berkati orang tua kami yang membimbing adik-adik di rumah. Berkati juga Inang Pendeta yang akan menyampaikan khotbah hari ini. Di atas segalanya ampuni segala dosa, kesalahan yang kami perbuat, baik sengaja maupun tidak sengaja. Doa yang jauh dari sempurna ini kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik masih ingat kan minggu lalu kita apa? Parheheon dan juga perayaan Paskah. Nah, di Parheheon kemarin ada tuh dari horong besar yang membaca patik hukum Taurat. Ada berapa jumlah hukum Tauratnya? Ya, 10. Kalian masih ingat gak patik kelima apa? Hukum Taurat kelima? Ya, hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Ada lagunya loh, itu waktu itu pas Natal dinyanyikan oleh adik-adik kelas 1-2, yaitu judulnya Hukum Kelima. Sekarang Kak Siska mau mengajak adik-adik untuk memuji Tuhan dengan bernyanyi lagu Hukum Kelima. Hormati orang tuamu supaya lanjut usiamu di tanah yang diberikan padamu. Itulah perintah Allah kelima. Ku
tadi Patik. Sekarang ayat hafalan bulan April. Coba ambil Alkitabnya, pasti sudah disiapkan kan Alkitabnya. Kita mau buka, diambil dari Lukas 12 ayat 8. Kakak Siska ulangi, Lukas 12 ayat 8. Matius, Markus, Lukas. Perjanjian baru tuh. Matius, Markus, Lukas. Lukas. Sudah dapat? Ayat 2, Lukas 12 ayat 8. Yuk, kita sama-sama baca ya. 1, 2, 3. Lukas 12 ayat 8. Aku berkata kepadamu, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, Anak Manusia juga akan mengakui dia di depan malaikat-malaikat Allah. Demikian ayat hafalan bulan April. Jangan lupa dihafalkan, nanti dicatat ya di buku catatannya. Sekarang kita persiapan untuk mendengar firman Tuhan. Firman Tuhan kali ini, kan Tuhan Yesus minggu lalu sudah bangkit. Nah, sekarang bercerita tentang Thomas yang tidak percaya kalau Tuhan Yesus sudah bangkit. Padahal ada lagunya, bahagia orang yang tidak melihat tapi percaya juga. Itu kita nyanyikan sama-sama yuk. Tanda paku dan percaya saja. Pakai gayanya ya. Tanda paku. Tanda paku di kaki dan tangan. Tanda cinta. Tanda cinta. Tanda tombak menusuk di lambung. Tanda cintanya Tuhan. Itu semua Tuhan sudah terima. Guna selamatkan yang ikut Dia. Selamat orang yang tidak melihat tapi percaya juga. Tanda paku. Tanda paku di kaki dan tangan. Tanda cinta. Tanda cinta. Tanda tombak menusuk di lambung. Tanda cintanya Tuhan. Itu semua Tuhan sudah terima. Guna selamat ikut Dia. Selamat orang yang tidak melihat tapi percaya juga. Percaya saja, percaya saja, percaya yang beri kita menang. Percaya saja di dalam namanya. Percaya tentu kita menang. Percaya saja, percaya saja, percaya yang beri kita menang. Percaya saja di dalam namanya. Percaya tentu kita menang. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang menguasai hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan di Minggu Quasimodogeniti pada hari ini diambil dari kitab Evangelium Yohanes pasal 20 ayat 24 sampai dengan ayat 29. Dibuka Alkitabnya adik-adik ya. Oke, kita akan baca. Adik-adik baca dalam hati, Inang Pendeta akan bacakan buat kita semua. Demikian firman Tuhan. Yesus menampakkan diri kepada Thomas.
Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Demikian firman Tuhan. Adik-adik yang terkasih di dalam Kristus Yesus, minggu ini topik minggu kita yaitu tentang membangun persekutuan yang saling mengasihi. Tadi kita sudah mendengar firman Tuhan yang menceritakan tentang Yesus menampakkan dirinya kepada Thomas. Adik-adik yang di rumah, kalian kenal gak sama Thomas? Artinya pernah gak dengar Thomas itu adalah salah satu murid Tuhan Yesus? Nah, ketika disebut nama Thomas, siapa yang langsung pikirkan? Mungkin terus muncul di dalam benaknya, Thomas itu adalah seseorang yang sulit percaya. Nah, makanya kadang-kadang kalau misalnya kita lagi bicara sama teman-teman kita, kemudian kita nggak percaya, kemudian akan dikatakan, "Ih, kamu kayak Thomas ya, sulit banget percaya," begitu. Tapi sebenarnya adik-adik coba kita perhatikan firman Tuhan saat ini, benarkah hanya Thomas yang sulit percaya? Nah, kemudian kenapa Thomas sulit percaya? Nah, di ayat yang ke-24 sampai ayat yang ke-25, di sana diceritakan bahwasanya ketika murid-murid selalu berkumpul-kumpul di dalam satu tempat, ini Yesus sudah bangkit. Dan Yesus sudah menceritakan dan menampakkan dirinya kepada beberapa murid-murid Tuhan Yesus bahwasanya dia sudah bangkit. Tapi ternyata banyak di antara mereka yang tetap tidak percaya kepada kebangkitan Tuhan Yesus. Makanya mereka selalu berkumpul-kumpul di dalam satu tempat karena mereka takut. Karena apa? Karena Yesus yang mereka percayai adalah sudah ditangkap, disalibkan, dan mati. Nah, itu juga yang menjadi persoalan pada Thomas. Begitu dia tahu Yesus itu ditangkap dan mati, Thomas ini selalu dia merasa dia merasa pesimis, dia merasa putus asa. Maka dia setiap ada perkumpulan murid-murid yang lain kumpul-kumpul, dia nggak mau ikut. Dia selalu menyendiri. Itu sebabnya setiap misalnya ada teman-temannya yang lain, murid-murid yang lain menyatakan bahwasanya Yesus sudah bangkit, kemudian Thomas bilang, "Aku nggak percaya. Sebelum kulihat bekas pakunya, sebelum kucucukkan tangannya ke dalam bekas paku itu." Nah, jadi artinya apa? Artinya adik-adik, kenapa Thomas tidak percaya? Karena Thomas langsung putus asa
dan dia menjauhkan dari perkumpulan dengan teman-temannya atau murid-muridnya yang lain. Keputusasaannya membuat dia tidak lagi mau bergabung dengan teman-teman yang lain. Tidak bersekutu, tidak berkoinonia. Nah, itu sebabnya di ayat yang ke-26 kemudian dikatakan 8 hari kemudian. Nah, disinilah kemudian Yesus mau menampakkan dirinya kepada murid-murid yang lain, terlebih-lebih kepada Thomas. Nah, sekarang Inang Pendeta mau tanya kepada kita, adik-adik yang di rumah. Sekarang kalau misalnya Inang Pendeta tanya kepada adik-adik di rumah, percayakah kalian sepenuhnya kepada Yesus? Ya, terima kasih. Mungkin ada yang bilang percaya. Nah, misalnya adik-adik yang kecil, kalau disebut nama Tuhan Yesus, terus apa di dalam pikiran, siapakah dia? Percayakah? Nah, sebenarnya adik-adik kalau kita mau jujur, terkadang kita juga sama seperti Thomas dan murid-murid yang lain. Sering sekali misalnya mulut kita katakan Tuhan itu baik, Tuhan itu maha kuasa, tapi kadang hati dan pikiran kita tidak menunjukkan perbuatan mengatakan bahwasanya kita percaya kepada Yesus. Sama itu seperti ada anak sekolah minggu. Nah, kebetulan dia enggak anak sekolah minggu Kebayoran Selatan. Nah, namanya anak sekolah minggu ini si Ucok. Nah, Ucok ini rajin banget loh ke gereja. Dan setiap dia ke gereja selalu, waktu itu belum masa pandemi ya, dan di masa pandemi juga dia selalu ikut ibadah online. Setiap dia mengikuti ibadah sekolah minggu, dia selalu itu persiapkan Alkitabnya, dia selalu baca Alkitab. Nah, satu ketika adik-adik, Ucok ini dengar cerita tentang firman Tuhan dari ibadah sekolah minggu yang mengatakan Yesus itu adalah yang maha pengasih. Dia akan memberikan apa saja yang kamu minta. Kata guru sekolah minggu waktu itu, cerita memberitakan firman Tuhan di kelasnya. Nah, kemudian dia bilang, benarkah ya Yesus itu baik? Benarkah Yesus itu memberikan apa yang aku minta? Katanya gitu. Terus dia ingat, setelah tiba di rumah dia ingat, aduh papaku baru bikin loh taman-taman yang kecil. Gimana lah di masa pandemi ini supaya ada kesibukan mamaku, papa bikin taman yang kecil, sudah ada di situ bunga-bunga yang cantik. Nah, alangkah indahnya taman itu jika di dalam taman itu banyak binatang-binatang yang lucu dan yang cantik-cantik, kata dia. Nah, aku mau buktikan dong Yesus itu baik enggak dan mau enggak dia memberikan apa yang aku minta, kata si Ucok ini kan. Nah, kemudian malam sebelum dia tidur dia berdoa, Yesus yang maha baik, katanya begitu. Di rumah kami sudah ada loh taman yang cantik yang dibuat oleh papaku. Yesus yang baik, alangkah senangnya aku jika kau Tuhan memberikan binatang yang cantik-cantik di tamanku itu. Tolong berikannya Yesus, katanya begitu. Nah, terus dia mendoakan itu selalu doanya. Tiba beberapa minggu kemudian, dan setiap dia berdoa besok pagi langsung terus dia lihat taman itu. Nah, besok paginya setelah 1 minggu itu terus doa dia, kemudian dia lihat ada justru di bunga-bunga mamanya itu ada beberapa ulat-ulat yang justru merusak daun tanaman itu. Nah, seperti kepompong di dalam daun yang ada di taman mamanya atau bunga-bunga mamanya. Malamnya, wah, sepanjang dia melihat itu dia kesal. Malamnya dia marah sama Tuhan Yesus di dalam doanya. Dia bilang, Yesus, aku minta hewan-hewan yang cantik loh, bukan ulat-ulat yang merusak tanaman mamaku. Berarti kamu Yesus enggak pengasih dan kamu jahat, justru tidak memberikan apa yang aku minta, katanya begitu. Sambil menangis dia berdoa seperti itu. Nah, adik-adik yang terkasih, pernahkah kita seperti si Ucok tadi itu? Dia rajin ke gereja, dia rajin baca firman Tuhan,
Tapi terkadang dia mempercayai Tuhan Yesus itu dengan menuntut seperti apa yang ada di dalam pikirannya. Nah, dia marah, mulai saat itu dia gak mau lagi berdoa. Ternyata gak lama beberapa hari kemudian ulat-ulat yang ada di tanaman mamanya itu berubah menjadi kupu-kupu yang cantik. Ketika dia lihat, wah, kupu-kupu yang berwarna-warni, kemudian dia senang. Oh, berarti ulat itu yang dijadikan Yesus menjadi kupu-kupu yang cantik ya. Wah, rupanya ini sudah indah tamannya mamaku, ada kupu-kupu yang berwarna-warni. Kemudian dia minta maaf kepada Yesus. Yesus, maaf ya, benar, ternyata engkau maha pengasih dan selalu memberikan apa yang kami harapkan. Nah, adik-adik yang terkasih, sering kita seperti Ucok. Kita percaya Yesus mampu memberikan apa yang kita butuhkan, tapi persoalannya di dalam kehidupan kita tidak sabar. Kita sering mau marah kepada Tuhan, maunya seperti yang ada di dalam hati kita, sama seperti yang ada di dalam pikirannya Thomas. Sebelum dia melihat dan mencucukkan tangannya ke bekas paku yang ada di tangannya Yesus ketika dia disalibkan, dia nggak percaya. Dia mau pakai pikirannya sendiri untuk mempercayai Tuhan Yesus. Padahal selama dia menjadi murid Tuhan Yesus, dia sudah melihat bagaimana kemahakuasaan Allah menyembuhkan orang sakit, membangkitkan yang mati Lazarus, memberi makan 5.000 orang. Itu Thomas lihat loh. Tapi ternyata keputusasaannya ketika dia melihat Yesus mati membuat dia pesimis dan tidak lagi percaya kepada Tuhan, dan akhirnya menuntut Tuhan untuk menunjukkan bekas paku yang ada di tangannya Yesus. Tapi itulah adik-adik yang terkasih, Yesus yang maha baik itu tidak membiarkan kebingungan Thomas. Makanya 8 hari kemudian Yesus datang di tempat murid-murid berkumpul di tempat mereka. Di situ dikatakan di ayat yang ke-26, mereka berkumpul di tempat pintu-pintu yang terkunci. Kemudian Yesus datang menampakkan dirinya, langsung menyatakan, damai sejahtera bagi kamu. Begitu Thomas melihat, dan kemudian Yesus memerintahkan supaya Thomas memegang bekas pakunya. Tapi apa jawaban Thomas? Dia berkata, ya Tuhanku dan Allahku. Ada satu pengakuan, ya Tuhanku dan Allahku. Thomas tidak bikin apa yang dia minta, mencucukkan tangannya itu tidak. Tapi begitu dia lihat ada satu kesaksian, dia katakan kepada Tuhan, ya Tuhanku dan Allahku. Tapi apa kata Yesus? Yesus berkata kepada Thomas di ayat yang ke-29, Thomas, kau percaya karena kau lihat. Tapi kata Yesus, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Artinya siapa yang berbahagia? Adik-adik yang di rumah ya kan? Pernah gak lihat Tuhan Yesus? Iya, gak pernah kita lihat. Bisa gak kalian rasakan Yesus sekarang ini ada di rumah kalian masing-masing? Bisa. Buktinya apa? Kalian bersuka cita. Kalian tidak berantem dengan kakak dan adik. Dan pada saat ini kalian tenang. Di mana kita merasakan sukacita, di mana kita merasakan damai sejahtera, Yesus hadir di tengah-tengah kalian. Jadi yang paling berbahagia itu adalah kalian, bukan Thomas. Karena apa? Kalian tidak melihat Yesus tapi percaya. Bukti kalian percaya apa? Kalian berdoa. Ya kan? Sama coba adik-adik yang kecil. Adik-adik yang kecil percaya sama Yesus. Artinya bagaimana dibuktikannya? Dia berdoa. Coba adik-adik yang kecil yang kelas TK dan Batita ya kan, berdoa ya kan, kepada siapa? Kepada Yesus. Karena apa? Karena percaya. Aku percaya maka aku berdoa. Adik-adik yang besar, aku percaya maka aku terus melakukan yang baik
karena Yesus baik padaku. Jadi adik-adik yang terkasih, pada saat ini Yesus berkata kepada kalian semua yang mengikuti ibadah pada minggu ini, berbahagialah anak-anak sekolah minggu yang tidak melihat Yesus namun percaya. Karena itu tetap percaya, tetap berdoa, dan tetap melakukan kebaikan di dalam dirimu. Jangan paksa Yesus itu melakukan sesuai dengan yang ada di dalam pikiranmu, tapi serahkanlah semuanya kepada Yesus dan percaya saja. Nah, adik-adik yang kecil, sebelum Inang Pendeta akhiri, coba katakan, aku percaya dan aku mau berdoa terus. Adik-adik yang besar, katakan, aku percaya dan aku mau melakukan yang baik. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan yang baik, pada hari Minggu yang Kau kuduskan ini Engkau masih memperbolehkan kami anak-anak sekolah minggu mengikuti ibadah sekolah minggu melalui virtual pada saat ini. Biarlah Tuhan Engkau tetap menumbuhkan iman percaya kami, terutama kepada adik-adik sekolah minggu pada saat ini, supaya percaya mereka buktikan dengan selalu rajin berdoa, memuji Tuhan, melakukan yang baik, dan turut kepada orang tuanya, dan selalu berdamai kepada saudara-saudaranya. Berkati mereka selalu Tuhan, dan biarlah damai sejahtera Tuhan tetap tinggal di tengah-tengah rumah tangga mereka, di rumah mereka, bukti bahwasanya Tuhan ada di dalam kehidupan mereka, sekalipun mereka tidak bisa melihat Engkau. Terima kasih Tuhan yang baik, berkati seluruh anak-anak sekolah minggu, berkati orang tua mereka, sehatkan mereka, berkati seluruh pekerjaan mereka, dan kami percaya sukacita tetap memelihara kehidupan mereka. Sehatkan anak-anak sekolah minggu yang dalam keadaan sakit Tuhan, tetap beri semangat kepada anak sekolah minggu untuk selalu belajar di rumah, beribadah di rumah, dan bersekutu dengan Engkau di rumah mereka. Terima kasih Tuhan yang baik, ampunkan segala kesalahan kami, di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih Inang Pendeta untuk khotbahnya. Adik-adik, penyampaian materi sedikit kesimpulan dari wali kelas Horong Kecil, yaitu Kak Yo. Kak Yo Borusihaan. Ayo Kak Yo, silakan. Shalom. Sudah disiapkan bukunya? Sudah. Iya, tadi Inang sudah menyampaikan bahwa ini tentang apa? Percaya. Percaya kepada siapa? Betul, percaya kepada Tuhan Yesus. Tapi ada tapinya. Jangan seperti si Ucok, mentang-mentang percaya Tuhan Yesus, minta apa aja suka-sukanya, lalu harus jadi. Enggak. Ingat, kita pernah belajar, jangan kehendakku Bapa, kehendakmu jadilah. Waktu itu siapa ya adik kita yang kecil tuh? Hasi. Itu tuh, Hasi. yes, Hasiolan. Hasi Holland. Dia menyanyikan lagu itu. Itu harus terus nyanyi, kita nyanyikan. Dan ingat, minta apa aja boleh ke Tuhan karena kita percaya sama Tuhan. Tapi yang jadi adalah kehendak Tuhan. Itu ya, itu maksud cerita Inang tadi. Lalu ada lagi percaya. Kalau anak-anak horong kecil, kalau percaya maka berdoanya kepada siapa? Tuhan. Tuhan Yesus, bukan hantu. Jangan dibalik. Gak Ya, boleh lah dibalik Kak. percaya berarti berdoa kepada Tuhan Yesus. Terus Inang tadi bilang bersekutu, berarti rajin-rajin dong beribadah. Rajin ibadah. Nggak harus kita tatap muka karena masih pandemi, belum boleh. So, kita rajin-rajin ibadah
online. Ikutin ibadah online-nya, ikutin kegiatannya. Jangan malas bangun ya. Kita makin lama makin dekat sama Tuhan, sehingga makin lama bisa makin percaya. Jadi waktu doa juga doanya makin afdol. Oke, percaya yang berikutnya khusus untuk orang besar, pesan dari Inang tadi apa? Kalau kamu percaya ya ojo neko-neko, ya enggak? Apa tuh neko-neko? Kalau percaya sama Tuhan berarti percaya akan kebaikan. Maka harus melakukan kebaikan. Oke, coba deh yang sudah bisa nulis anak kelas 1 sampai dengan 1 SMP. Tulis deh sebanyak-banyaknya. Sebanyak-banyaknya 10. Sedikit-sedikitnya 2. Sedikitnya 2. 5 lah Kak. Ya adik kelas 1 kelas 2 susah nulisnya. Iya, susah ya. 2. Anak SMP jangan 2 dong, 10. Makin tinggi kelasnya harus makin banyak. Apa? Saya percaya Tuhan itu baik karena Dia, sebutkan apa? Karena Dia titik. Jadi kalimatnya saya percaya Tuhan itu baik karena Dia. Yang kedua saya percaya lagi tulis ya. Iya, Oke. Itu saja. Sedikit. Oke. Dari mulai 2 ya. Itu kelas 1 SD loh. Yang lainnya makin banyak. Betul sekali. Oke Kakak, sampai situ saja. Sudah? Oke, terima kasih Kak Yo. Adik-adik, tadi penyampaian kesimpulan dari firman Tuhan. Jangan lupa tuh apa yang sudah disampaikan Inang Pendeta, apa yang sudah disampaikan juga oleh Kak Yo dan tugasnya yang tadi mencatat itu jangan lupa untuk dikerjakan ya. Sekarang kita mau persembahan. Persembahan bisa dilakukan melalui transfer ke rekening HKBP Kebayoran Selatan atau scan barcode yang akan tertera di layar pada saat kita bernyanyi lagu pujian. Dan jangan lupa diberi catatan persembahan ibadah sekolah minggu. Kita mau sama-sama bernyanyi Holandak Danak. Holandak Danak bercerita tentang walaupun kita kecil tapi kita mau datang ke Tuhan, mengikut Yesus sepanjang hidup kita untuk memuliakan namanya. Mari sama-sama kita bernyanyi Holandak Danak.
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat hari Minggu adik-adik. Selamat hari Minggu Inang. Pengumuman yang pertama, tim ibadah online sekolah minggu untuk edisi tanggal 11 April ini yang terdiri dari Jenjang, Bang Ivan Hutapea, Bang Jeremy Simarmata, dan Bang Samuel. Lalu dibantu Bang Alex juga. Untuk song leadernya ada Kamelva dan Kak Yo. Kameramennya ada Bang Timothy Sibarani dan Bang Nathanael. Untuk streamernya ada Kak Maria, Kak Roida, Kak Bunga, dan Bang Moan. Sound systemnya Bang Niki. Untuk selanjutnya, iya lupa, terima kasih ya untuk pelayanannya minggu ini. Selanjutnya adalah yang berulang tahun pada tanggal 5 sampai tanggal 11 April ini, ada satu orang dari Horong Besar. Dia adalah Gabriel atau Gaby yang berulang tahun pada tanggal 8 April. Yuk sama-sama kita bernyanyi panjang umurnya. Tepuk tangannya jangan lupa. Ayo kita nyanyi Bang. Yang semangat ya, panjang umurnya, panjang umurnya, sehat badannya, kuat imannya di dalam Tuhan, di dalam Tuhan, sampai selamanya. Umur panjang di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan sampai selamanya, sampai selamanya. Kita ucapkan sama-sama ya. Selamat ulang tahun Gaby. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih teman-teman. Oke, setelah ibadah jangan lupa ikuti kegiatan kelasnya dan tugas dikirim selambat-lambatnya jam berapa? Jam 9.30 hari ini ya. Jangan besok 9.30-nya, besok sudah sekolah.
kalian jangan lupa untuk mengerjakannya. Oke? Sehat selalu, tetap menjaga protokol kesehatan, rajin belajar, menjadi anak yang selalu meneladani Tuhan Yesus. Dadah. Horas.